Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Yohanes 20 ayat 2 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berani menjadi saksi Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Dia adalah seorang rasul yang sangat produktif dalam memberi kesaksian tentang Kristus. Bersama dengan Petrus, ia juga diyakini sebagai saksi kebangkitan. Namun Yohanes itu identik dengan murid yang dicintai Yesus. Begitulah ungkapan relasi intim kasih pengarang Injil ini. Dia dipilih sebagai kasih, dan Petrus yang terpilih sebagai pemimpin para rasul. Jadi Yohanes adalah simbol kasih Yesus kepada umatnya. Yohanes sebagai murid dan sekaligus sebagai pengarang Injil yang ia tulis merupakan kesaksian akan firman hidup berdasarkan pengalaman langsung dengan sang guru. Oleh karena itu, kesaksian Yohanes melalui tulisannya banyak orang mengenal Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Santo Yohanes Rasul, pengarang Injil, memiliki kesaksian yang sangat berkualitas dan mendalam. Hal ini disebabkan karena dia adalah seorang murid yang dikenal paling dekat dengan Yesus. Pengalaman kedekatan itu telah mengalirkan berkat pengenalan dan pemahaman tentang Yesus secara lebih mendalam. Dan semuanya itu pada akhirnya ditulis dan menjadi Injil suci yang dikenal, yaitu Injil Yohanes. Bersama Yesus, Yohanes merasakan sukacita, dan sukacita itulah yang ia berbagi dengan sempurna kepada kita. Ia membagikan sukacita tersebut kepada kita agar supaya kita juga beroleh persekutuan dengan mereka. Persekutuan tersebut tidak lain adalah persekutuan dengan Bapa
dan dengan anaknya, yakni Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid lain yang dikasih Yesus. Yang dimaksudkan dengan murid lain yang dikasih Yesus adalah Yohanes pengarang Injil, salah satu buah matang didikan Tuhan pada para murid ada dalam diri Yohanes pengarang Injil. Yohanes awalnya sekedar anak mama, tetapi sekaligus si putra guntur. Kini ia menjadi pribadi yang dipenuhi cinta kasih. Dia adalah murid Yesus yang paling ia cintai, dan sebaliknya bahwa ia sangat mencintai Yesus. Hal itu tampaknya dalam terang Injil, surat, dan permenungannya tentang cinta kasih Allah dalam diri putranya. Dalam kerendahan hatinya, ia merasakan ikatan cinta yang membebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, panggilan kita sebagai murid-murid Kristus adalah untuk memberikan kesaksian, sukacita, dan kegembiraan yang kita rayakan dalam hari-hari ini, mesti menjadikan sarana untuk bersaksi tentang iman. Kita berbagi dengan sesama tentang kegembiraan Natal akan kasih Allah yang mengalir dalam diri kita. Kita berbagi berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang dianugerahkan Allah bagi kita, berbagilah itu dan bersukacitalah bersama sesama yang lain. Dengan berbagi berkat berarti kita sedang bersaksi tentang kasih Allah itu kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.